Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Warta hari ini, Minggu 12 April 2020. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu tanggal 19 April 2020 akan diselenggarakan melalui video streaming yang akan dimulai pada pukul 9 WIB. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Saat Teduh. Liturgi berhimpun, panggilan beribadah. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita menyanyikan pembukaan dari Kidung Jemaat 188 bait pertama dan kedua. Kristus bangkit soraklah. Soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sekarang dan sampai selamanya. Kita pujikan, kami puji dengan riang dari Kidung Jemaat 3, Joyful, Joyful. Kami puji dengan riang. Joyful, joyful, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hast
unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi pergumulan hidup. Kami mohon, Tuhan kasihanilah kami. oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihanilah kami. ampunilah kami yang berdosa ini, Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkeraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihanilah kami. kita nyanyikan Seputih Bulu Domba. Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bak kain kesumba, Engkau menjadikanku putih.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi saudara sekalian. Mari saudara, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, jika pada saat ini kami boleh mengingat akan kebangkitan-Mu, akan kemenangan-Mu atas maut, dan pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu sendirilah yang akan menerangi hati kami, sehingga hati kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami baca dan kami dengar. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang memimpin kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil menurut Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu."
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita boleh menyaksikan bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus telah mengalahkan maut. Dan pada saat ini tema khotbah kita, kan kuberitakan sejauh kuatku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan Paskah. Apa arti Paskah bagi umat manusia? Paskah sudah dimulai sejak zaman Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Lama, Paskah adalah untuk mengingat bahwa bangsa Israel pernah ditindas sebagai budak di tanah Mesir lalu mereka bebas. Sehingga Paskah dalam Perjanjian Lama adalah kelepasan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jika kita bertanya mengapa bangsa Israel berada di tanah Mesir, diawali dari kisah kepindahan Yakub ke Mesir karena Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, karena umat Israel atau sebutan bagi keturunan Yakub ini semakin bertambah banyak, semakin luas wilayah mereka. Dan setelah Yusuf mati, ada generasi bangsa Mesir yang tidak mengenal siapa Yusuf sebagai penguasa Mesir. Lalu mereka tidak menyukai keberadaan bangsa Israel yang semakin bertambah banyak. Sehingga bangsa Israel diperbudak. Bangsa Israel dibuat menderita. Nah, dalam keadaan seperti inilah muncullah Musa, sosok yang diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, peristiwa itulah yang diperingati sebagai Hari Paskah. Dalam Perjanjian Baru, makna Paskah mempunyai makna yang lebih dalam lagi. Jika dalam Perjanjian Lama, kebebasan manusia dari perbudakan, tetapi dalam Paskah Perjanjian Baru, di mana manusia yang sudah diperbudak dosa sejak zaman Adam dan Hawa, manusia tidak bisa melepaskan jerat dosa. Bahkan segala perbuatan baik yang dilakukan tidak berhasil melepaskan manusia dari dosa. Sebab kebaikan yang dilakukan itu masih juga diselimuti oleh dosa. Akhirnya Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dan melepaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu, dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui ayat ini kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh hidup kekal.
Sebab Kristus telah membebaskan manusia dari dosa. Manusia tidak lagi dijerat oleh dosa. Manusia tidak lagi berada di dalam dosa yang begitu mencengkeram. Tetapi sayang, manusia yang penuh dosa tidak bisa melihat kasih Tuhan kepada manusia. Sehingga mereka mencoba menghentikan kasih Tuhan itu. Akhirnya, mereka menyalibkan Kristus. Apakah penyaliban ini bisa menghentikan kasih Tuhan? Ternyata tidak. Kematian tidak dapat menghentikan kasih Tuhan kepada umat manusia. Penyaliban tidak bisa menghentikan kasih Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus masih mengampuni dosa-dosa mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kasih Tuhan masih terus berlanjut, terbukti tubuh Yesus yang sudah disalibkan, sudah ditombak, sudah rusak. Bahkan sudah berada dalam kubur sejak hari Jumat. Bertepatan dengan hari Paskah, Yesus bangkit dari kubur. Kubur menjadi kosong. Maut atau kematian tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan. Justru maut atau kematian telah kehilangan kuasanya. Oleh karena itu, sampai hari ini umat Kristen merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Jika orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia sudah diampuni dosanya, dibebaskan dari semua dosa. Lalu ada pertanyaan, jika orang Kristen sudah diampuni dosanya, apakah artinya orang Kristen sudah tidak bisa berbuat dosa? Jawabnya adalah masih bisa berbuat dosa. Lalu di mana bedanya? Bedanya adalah ketika orang yang sudah diampuni dosanya diberikan hati yang baru, ketika dia berbuat dosa, dia akan mudah untuk bertobat. Dia tidak mencari-cari kambing hitam, dia tidak mencari-cari dalih, tetapi dia langsung sadar, hatinya peka bahwa dia sudah berbuat dosa dan pada saat itu juga dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Itulah bedanya antara orang yang sudah diampuni dosanya dan orang yang belum diampuni dosanya. Orang yang sudah diampuni dosanya, dia akan mudah sekali untuk menyadari dosanya dan memohon kepada Allah untuk diampuni. Nah saudara, jika pada hari ini saudara, ketika wabah corona menimpa bangsa kita, menimpa dunia ini, tidak perlu kita bertanya, ini dosa siapa, ini salah siapa. Menurut saya wabah ini terjadi bukan karena dosa siapa dan salah siapa, tetapi ini adalah sesuatu yang wajar. Mengapa saya katakan wajar? Karena manusia sekarang sudah terhubung tanpa bisa dibatasi oleh lautan dan jarak. Seluruh dunia terhubung dengan begitu luar biasa. Maka jika ada wabah di sebuah tempat yang sangat jauh sekalipun, maka dalam waktu yang singkat sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah diampuni dosa-dosanya, marilah kita memohon kepada Allah, supaya wabah ini cepat berlalu. Bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, mari kita merenung, supaya kita pun boleh selalu membaharui hati kita. Mari kita introspeksi diri kita, supaya kita setiap saat boleh selalu sadar, bahwa ketika aku percaya kepada Kristus, maka aku juga harus menjaga kehidupanku. Aku harus menjaga hatiku supaya hatiku ini tetap
menjadi hati yang bersih di hadapan Tuhan. Jika kita berbuat dosa, langsung kita mohon pengampunan kepada Dia. Nah, saudara, di dalam perikop yang kita baca dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10, di sana 2 kali disebutkan kata jangan takut. Dalam ayat 5 diucapkan oleh malaikat, dan di dalam ayat 10 disabdakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, mengapa jangan takut disampaikan kepada murid Tuhan Yesus? Saudara, karena ketakutan adalah hal yang menghambat pertumbuhan iman. Lalu jika kita bertanya apa itu ketakutan? Ketakutan adalah antisipasi berlebihan terhadap apa yang akan terjadi. Jadi sesuatu belum terjadi, dia mengantisipasi tetapi antisipasinya berlebihan. Sehingga yang terjadi adalah ketakutan. Memang takut dalam tataran tidak berlebihan itu wajar dan baik. Karena apa? Karena membuat orang menjadi berhati-hati. Tetapi jika ketakutan itu berlebihan, menjadikan manusia tidak berani bertindak, atau sebaliknya, dia bertindak tetapi dia menjadi orang yang nekat tanpa perhitungan. Karena nekat adalah takut yang sangat berlebihan. Dan keduanya itu adalah hal yang tidak baik. Yang berdiam diri ketakutan juga tidak baik, apalagi orang yang nekat pasti tidak baik. Maka benarlah sebuah ungkapan yang mengatakan, di balik segala kekerasan dan kejahatan, ada rasa takut bersembunyi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus bersabda kepada Maria, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tuhan Yesus meminta supaya Maria dan murid-murid yang lain tidak perlu takut. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid melarikan diri. Semuanya melarikan diri. Mengapa saudara mereka melarikan diri? Karena mereka takut ditangkap dan takut dihukum mati. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka tidak ada lagi ketakutan itu. Sebab kematian atau maut telah dapat dikalahkan. Memang bukan berarti dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka murid-murid akan bisa selama-lamanya hidup di dalam dunia. Tentu tidak. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus, maka murid-murid ketika berakhir kehidupan di dalam dunia, karena setiap orang pasti berakhir dari dunia ini, dia mempunyai jaminan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan takut. Adalah pesan Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang hidup pada saat itu, tetapi juga bagi kita yang hidup pada hari ini. Masa depan memang harus dilalui, tetapi jangan sampai antisipasi kita terhadap masa depan dilakukan secara berlebihan, sehingga menimbulkan ketakutan. Sehingga bisa dikatakan bahwa rasa takut timbul karena kesalahan cara berpikir. Orang takut mati. Mengapa saudara? Karena dia berpikir bahwa kehidupan ini kekal abadi, tidak ada batasnya. Bisa hidup selama-lamanya.
Padahal kenyataannya manusia itu adalah manusia yang sangat terbatas dan lemah. Orang takut kehilangan kedudukan. Karena apa? Karena dia mengira kedudukan, harta, jabatan adalah sesuatu yang ada. Lupa bahwa itu semua hanyalah ada karena pengakuan. Jadi jabatan, harta, kedudukan bukan ada pada dirinya sendiri, tetapi ada hanya karena pengakuan. Kita menilai uang itu berharga. Karena apa? Karena pada zaman itu orang menghargai uang itu berharga. Pada zaman dulu 10.000 sangat berharga. Tetapi hari ini orang memandang 10.000 dengan sebelah mata. Dan apakah ada di antara kita yang mau digaji dengan uang kuno tahun 65 yang pada saat itu uang sangat berharga? Tentu orang hari ini tidak mau digaji dengan uang itu. Karena apa? Karena sekarang uang itu tidak diakui lagi sebagai sesuatu yang punya nilai. Jadi harta, jabatan, kedudukan tidak ada pada dirinya sendiri. Ada karena adanya pengakuan. Tetapi manusia lupa. Manusia menganggap itu ada. Sehingga dia takut kehilangan. Kemudian ketika orang takut dicela, dia berpikir bahwa dirinya ini hebat dan terhormat. Tetapi kembali di sini terjadi kesalahan berpikir bahwa kehebatan dan kehormatan itu hanyalah pengakuan. Ketika tidak ada pengakuan, maka semua sirna seketika. Ketika dulu masih aktif, semua orang hormat. Begitu dia pensiun, tidak ada satupun orang yang meliriknya. Tetapi manusia seringkali tidak menyadari itu, lalu lahirlah post-power syndrome. Maka dari itu Tuhan Yesus menyuruh Maria dan murid-muridnya ke Galilea. Tempat yang biasa-biasa saja. Tuhan Yesus tidak menyuruh ke Yerusalem sebagai kota yang megah ada bait Allah. Tidak. Tetapi justru ke Galilea, kota yang biasa-biasa saja. Supaya di sana Tuhan Yesus mengajari para murid untuk berpikir secara biasa-biasa saja. Lapar, makan, ngantuk, tidur, haus, minum. Ini hal yang biasa, yang dilakukan sehari-hari. Oleh karena itu mari kita hadapi masa depan kita. Dan kalau antisipasinya tidak berlebihan, antisipasinya biasa-biasa saja, pasti tidak akan muncul yang namanya ketakutan. Terutama pada saat ini ketika ada wabah corona. Tidak perlu kita mengantisipasi secara berlebihan. Yang ada nanti hanyalah rasa ketakutan, rasa tidak aman. Yang biasa-biasa saja. Karena apa? Karena ketakutan hanya membawa kepada ketidakbaikan. Badan menjadi tidak sehat, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jika menyadari bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal dan ada akhirnya, jika harta dan kedudukan hanyalah pengakuan dari manusia yang tidak kekal, maka kita akan memandang itu secara biasa-biasa saja, tidak takut kehilangan. Akhirnya, kita akan menjadi orang yang bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berani tentang kasih-Nya kita beritakan kepada dunia ini. Berani bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga kita bisa memberitakan tentang kebaikan Tuhan kemanapun kita berada. Memberitakan tentang pengampunan dosa.
tanpa bisa dibatasi oleh pikiran kita yang salah. Kita akan bisa memberitakan tentang kebangkitan Yesus, memberitakan tentang pengampunan dosa sekuat yang kita bisa, supaya dunia di mana kita hidup boleh mendengar bahwa Kristus bangkit, Kristus mengalahkan maut, Kristus mengampuni dosa manusia. Sehingga akan banyak orang yang datang, lalu percaya kepada Kristus dan memohon pengampunannya. Dan ketika orang percaya kepada Kristus, memang di dalam dunia ini umurnya tetap ada batas. Tetapi setelah itu dia akan hidup kekal bersama dengan Kristus. Saudari-saudara yang kita kasihi dan mengasihi Tuhan, mari pada masa Paskah ini, Paskah tahun 2020 ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak takut akan masa depan kita. Masa depan mari kita persiapkan, tetapi jangan sampai kita berlebihan lalu kita menjadi takut. Mari kita hadapi setiap masalah yang ada di hadapan kita dan percayalah, Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang senantiasa menolong kita dan memperhatikan kita apapun keadaan kita sampai saat ini. Oleh karena itu, percayalah kepada Kristus. Dia sudah mengampuni dosa saudara. Dia menolong saudara. Oleh karena itu, jangan sampai ketakutan ada di dalam diri kita. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Mari kita bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah manusia, yang mati sengsara di bawah penghidupan orang, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, kami menyatukan hati kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Pada saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya boleh berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan tambahkan kebahagiaan kepada mereka. Bagi yang sedang memiliki pergumulan pada saat ini Tuhan, kami memohon Tuhan tolong mereka. Dan kami juga memohon Tuhan kuatkan iman mereka untuk percaya kepada Engkau. Kami juga menyerahkan untuk para lanjut usia, kiranya Tuhan boleh beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga ingat untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Untuk Ibu Saniati, Ibu Mulyani, Ibu Misriah, Penatua Kristina Andayani,
Ibu Tuju, anak Kevin, Bapak Yosia Sibagariang, Bapak Abram Tandoapu, Bapak Musyanto, Bapak Bastian Sinaga, dan Pendeta Thomas Kilyon Kartomo. Tuhan tolong mereka, Tuhan jamah mereka. Kami juga berdoa bagi tim dokter dan tim perawat, di mana saat ini mereka sedang menangani wabah corona. Oh Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, lindungi jagailah mereka dengan kuasa-Mu, supaya mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap sehat. Kami juga boleh mengucap syukur jika di tengah-tengah persekutuan kami, Engkau telah hadirkan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kiranya dengan bertambahnya usia, mereka boleh semakin mengasihi Engkau. Kami menyerahkan Ibu Suswati Oki Beteria Sari, Ibu Endang Wahyuningsih, Ibu Ridanti Sulistiningsih, Saudara Evata Purbanta Aginta Purba, Ibu Rubiati Aritonang, Ibu Saginem Subiantoro, ulang tahun pernikahan Bapak Christopher Mulyadi Siagian dan Ibu Linda Megawati Manurung, anak Gabrian Gil Sipahutar, Ibu Linda Megawati Manurung, ulang tahun pernikahan Bapak Hewu Nugraha dan Ibu Farah Nanti Fiskatu Pulau. Tuhan tolong mereka semua. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati gereja-gereja-Mu, supaya gereja-gereja-Mu boleh terus bertumbuh memuliakan nama-Mu. Berkati pula gereja kami GKI Geraha Raya, tolonglah setiap pelayan yang ada, sehingga kami semua boleh memuliakan nama-Mu dan memuji-muji kebesaran-Mu. Tuhan, kami juga ingat bagi pemerintah bangsa kami. Tolong jagai, lindungi mereka, supaya mereka boleh menjagai kami, memimpin kami dengan baik, ampuni dosa-dosa mereka. Kami juga berdoa buat aparat keamanan, Tuhan tolong mereka, berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan, kami juga memohon berkat-Mu atas tempat tinggal kami, atas kota kami, atas tempat kerja kami, supaya kesejahteraannya boleh menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan seluruh doa kami ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
tibalah saatnya kita mengaturkan persembahan kita. Marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui yang pertama, transfer ke nomor rekening di bawah ini. Yang kedua, persembahan dapat juga dimasukkan langsung ke dalam kotak yang sudah disediakan di depan ruang admin gedung gereja. Dan yang ketiga, dapat juga menghubungi PIC masing-masing wilayah yang sudah ditunjuk. Kita nyanyikan bersama dari NKB 208 bait pertama dan kedua, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita aturkan persembahan kita dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu dan termulialah Engkau ya Tuhan, baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih ya Bapa, untuk segala curahan berkat-Mu pada kehidupan kami, anggota jemaat GKI Geraha Raya ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu selama wabah corona melanda negara kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu dan juga bangsa ini Tuhan, Kau selamatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan, wabah corona ini segera berakhir dari bumi ini ya Bapa, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah dan bersekutu kembali bersama anggota jemaat yang lain. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan, persembahan ini Tuhan, bisa kami pakai ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, baik di Tangerang dan juga di muka bumi ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah transfer, maupun yang memasukkan dalam kotak persembahannya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk persembahan ini, dan kami haturkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini
dengan menyanyikan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Crucified, laid behind a stone.